Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manesa, ketemu lagi di podcast Manesa. Hari ini tamu kita 5 ya guys ya. Perkenalkan dulu sebelumnya, yang host di sini Elva Dewiani dari kelas 11 IPS 2. Teman-teman tahu nggak sih? Nggak mungkin dong aku di sini sendirian, nggak ada yang nemenin. Jadi sekarang di sebelah saya ini ada Bapak yang Masya Allah luar biasa, Pak Kabid, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Haji Suud SAG MSI. Benar Pak? Ya. Betul, alhamdulillah. Betul. Baik Pak, boleh perkenalan. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi madrasah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya siswa-siswi di MAN 4 Sleman. Ya. Gimana Pak berkunjung di MAN 4 Sleman ini hari ini, Masya Allah? Saya kesini sudah 4 kali. Sudah 4 kali, ini berarti yang keempat. Sudah banyak perubahan. Setiap kali saya datang ada perubahan. Nah ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Baik itu terkait nanti dengan perubahan fisik, karena kemarin saya kesini terakhir itu wisuda purnasiswa. Sudah pernah sebelumnya terkait dengan pembangunan SPSN. Hari ini saya hadir terkait dengan lomba madrasah sehat. Nah tentu sudah ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan, penampilan wajah madrasah juga sudah sangat berbeda. Jayalah MAN 4 Sleman. Masya Allah, amin, jaya. Pak tahu nggak sih Pak, MAN 4 Sleman habis bikin Mars baru loh. Apa? Mars, namanya Mars MAN 4 Sleman. Nanti kalau Bapak mau tahu gimana Marsnya, cek YouTube kita ya. Tadi saya udah dengarkan itu. Nah, gimana, Pak? Iya, tadi di acara pembukaan sudah diperdengarkan. Luar biasa. Ada beberapa semangat di sana, ada kemudian program madrasah unggulan masuk di situ, di dalam Mars itu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi spirit bagi kita semuanya. Khususnya keluarga besar MAN 4 Sleman. Sehingga nanti apa yang kemudian ada di dalam Mars itu sesungguhnya adalah pengingat, adalah sesungguhnya kampanye tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicapai di MAN 4 Sleman. Tentu itu adalah imajinasi dan cita-cita. Nah tentu dengan senantiasa itu nanti dikumandangkan, senantiasa dinyanyikan oleh seluruh keluarga besar, khususnya siswa-siswi, maka semua akan menjiwai, semua kemudian akan merasakan bahwa ini loh yang harus kemudian diwujudkan oleh MAN 4 Sleman. Luar biasa, bagus. Terima kasih Pak, apresiasinya. Kita juga merasa Masya Allah sekali bisa bikin Mars yang isinya keterampilan, riset, hafidhul Quran, basrama. Wah, semoga jadi semangat buat kita ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak doanya. Pak Suud, apa nih gebrakan menjadi kabid madrasah? Tadi dapat sedikit spilan dari Pak Aziz gitu. Kita disuruh mengulik lebih dalam. Baik, anak-anak sekalian, khususnya yang di MAN 4 Sleman dan seluruh siswa-siswi madrasah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari jenjang RA, MI, MTS maupun di MA. Nah, saya sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kemudian baru di bidang pendidikan madrasah, tetapi saya ingin meneguhkan, menguatkan apa yang sudah beberapa tahun yang lalu sudah kita mulai rancang. Tetapi untuk kali ini saya ingin mempertegas apa yang kemudian menjadi target di bidang pendidikan madrasah, dan itu menjadi nanti semua stakeholder, semua unit kerja di madrasah tentu harus bekerja sama, satu paham, mindsetnya sama, gerakannya sama. Apa yang kemudian kita inginkan adalah hari ini pendidikan madrasah ingin membangun apa yang kita istilahkan dengan budaya mutu. Ya, jadi yang akan kita bangun adalah budaya mutu pendidikan madrasah. Nah, membangun budaya mutu itu artinya bahwa madrasah hari ini akan bersaing, akan berjibaku untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas output siswa-siswi madrasah. Maka kemudian nanti akan kita push, akan kita fasilitasi, akan kita kemudian berikan pendampingan yang intens terhadap madrasah-madrasah semuanya, terutama madrasah-madrasah yang sudah mendapatkan predikat. Misal di MAN 4 Sleman ini kan ada predikat madrasah riset, ada predikat madrasah keterampilan, ada kemudian program tafid madrasah tafid, dan begitu pula yang lain. Jadi di DIY ini saya hitung
itu ada 10 program madrasah unggulan. Nah, di tahun 2022-2023 ini itu semuanya akan coba kita kawal agar program madrasah unggulan itu nanti benar-benar mewujudkan visi pendidikan madrasah yang itu tadi. Coba kita stressingnya adalah kemudian menumbuhkan budaya mutu pendidikan di madrasah. Kita tidak saja cukup bangga, oh ini madrasah Man 4 Sleman dapat SK sebagai madrasah riset. Kalau orang tanya sekarang gimana itu? Ada nggak riset di mana? Di Sleman. Standarnya apa? Yang masuk MyRes berapa? Kalaupun tidak masuk MyRes, misal ada nggak tulisan-tulisan yang diupload? Atau misalnya nanti di podcast kemudian disampaikan ada siswa yang kemudian melakukan penelitian, oh ini ternyata dia mempunyai karya ilmiah dengan beberapa landasan teori. Nah itu juga bagian dari branding kita madrasah. Begitu pula madrasah tahfidz ini diunggulkan, madrasah tahfidz di mana-mana kita sampaikan. Nah ini nanti harus wujud gitu ya, harus wujud Mbak. Nah, sekarang misal madrasah MI itu mampu menghafal juz 30, maka berapa madrasah? Dari madrasah MI ada sekitar berapa ya? 199 madrasah MI mungkin. Nah itu berapa yang sudah berani menelurkan siswanya tahfidz juz 30? Bukan 30 juz ya? Ya. Juz 30. Nanti di MA itu kan targetnya adalah juz 2. Kalau tidak sampai juz 2 maka kemudian berarti minimal kan juz 30 semuanya. Nah inilah yang kemudian akan kita coba. Ada misal madrasah, kita itu ada madrasah unggulan sekitar 10 ya. Ya. Ada madrasah SKS, ada madrasah tahfidz, ada madrasah riset, ada madrasah akademik, ada madrasah robotik, ada kelas khusus olahraga, ada madrasah TIK, apalagi ya, ada 10 lah ya, ini baru 7 ya, lupa lagi yang lain. Nah ini yang akan kita coba create, akan kita coba dampingi agar kemudian ini mentes ya, ngerti mentes Mbak? Pecah. Wah, mantas itu artinya menghasilkan ya, jadi menghasilkan itu pecah itu ibaratnya itu sesuatu memang harus goal ya, goal itu kan ibarat pecah tadi itu. Nah ini yang menjadi keimpian kita di Bina Pendidikan Madrasah dan itu perlu sinergi. Maka kepala madrasah juga harus paham ini. Maka kemudian harus kita bikin beberapa prioritas, skala prioritas kegiatan, beberapa hal-hal yang kemudian harus kita tindak lanjuti. Jadi intinya itu Mbak, jadi program kami di Bina Pendidikan Madrasah adalah dalam rangka menumbuhkan budaya mutu pendidikan di madrasah. Itu bendera yang akan kita kibarkan atau kemudian goal yang akan kemudian kita giring sampai kemudian nanti sampai di sana bulannya itu. Biar makin lebih besar ya Kemenak ya Pak ya. Iya. Madrasah biar nggak kalah saing sama sekolah-sekolah lainnya. Jelas itu sekarang sekolah bisa kalah oleh kita kok. Iya, jelas Pak, keren banget memang Kemenak sekarang ini. Saya juga bangga menjadi siswa madrasah. Oh ini saya ingat ya, satu tadi itu ada 10 ya. Iya. Madrasah tahfidz, madrasah akademik, madrasah riset, madrasah keagamaan, madrasah keterampilan, madrasah SKS, madrasah inklusi, madrasah KKU, madrasah robotik dan madrasah teknologi informasi 10 betul. Wow. Nah itu keunggulan yang ada di madrasah dan ini yang sudah menghasilkan banyak prestasi, artinya sudah mentes itu satu misal nanti di madrasah riset itu sudah dulu tahun kemarin kita sudah beberapa penjuaraan di MyRes, standarnya di situ ya. Hari ini kita sudah ada beberapa yang masuk di MyRes kemarin. Tadi kayaknya di Man 2 juga ada yang saya ikut loh Pak. Saya masuk gitu loh Pak. Kemudian madrasah SKS. Nah madrasah SKS itu harusnya itu 3 tahun di dalam pembelajaran, tapi cukup dilalui dengan 2 tahun. Man 4 Bantul sudah, Man 2 Kulon Progo sudah, Man 1 Jogja sudah, ada 4 man yang sudah meluluskan. Tidak harus kemudian belajar di man itu berapa? 3 tahun, tapi bisa kemudian dilakukan akselerasi dengan madrasah SKS. Jadi nanti di semester kedua itu sudah nambah nanti. Harusnya di pelajaran di kelas 11 nanti sudah bisa diambil ketika dia kelas 10 di semester 2 dan begitu seterusnya sehingga cepat gitu. Nah ini kan keunggulan kita. Di provinsi lain belum banyak dan kemarin di Man 4 Bantul itu kemudian yang lulus SKS itu juga diterima di perguruan tinggi negeri. Wah mantap banget tuh.
Jadi pengen gak sih teman-teman? Nah gitu, jangan kalah ya. Benar, kita harus gitulah. Semangat sih. Ya, begitu kira-kira, Mbak. Iya. Jadi ya gitu teman-teman yang dapat disampaikan sama Pak Kabid, banyak banget ya rencananya madrasah buat bangun lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kita harus golin, tanpa siswa-siswinya juga nggak bakal berjalan. Jadi teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi negeri nih, diasah lagi di madrasah ya nggak sih Pak? Iya. Nah ada satu lagi. Apa tuh? Anak-anakku sekalian ya, tolong ini dicatat. Wah. Nah kita di bidang pendidikan madrasah mungkin di tahun depan, artinya tahun 2023, di awal tahun 2003, mungkin nanti di masa liburan lah, paling tidak antara Desember atau mungkin nanti awal Januari, masa liburan semesteran lah itu ya. Iya. Atau awal semesteran, semester 2, kita nanti akan menggelar namanya Pekan Kompetisi Siswa Madrasah. Apa? Pekan Kompetisi Siswa Madrasah. Nah, itu apa yang kemudian akan kita tampilkan di sana? Kita ingin memberikan ruang kepada anak-anak madrasah dari jenjang RA, MI, MTA, RA, MI, MTS, MA. Disingkat apa ya yang paling benar itu? Itu sudah singkatan sih Pak. Singkatan ya. Atau paling tidak itu karena RA sudah punya forum tersendiri, paling tidak nanti kan di MI, MTS, MA. Itu pekan apa tadi? Kompetisi siswa madrasah. Bukan sains ya, bukan sains tapi kompetisi siswa. Itu kita akan memberikan satu ruang kepada seluruh siswa madrasah yang terkait dengan nanti keunggulan di bidang olahraga dan seni. Nanti misal ada hadroh, ada seni tahfidz, ada pidato, ada kemudian karya tulis ilmiah, olahraga. Nah, itu nanti akan kita berikan wahana di sana. Selama ini kan itu terlewatkan. Ketika dulu masih ada aksioma, itu masih jalan. Tapi aksioma semenjak 2019 kan kemudian diadakan. Nah, kita di DI akan mencoba itu agar anak-anak yang punya bakat di tenis meja, misal nanti di futsal atau mungkin nanti di badminton atau apalah yang olahraga itu, nanti kita berikan keluasan. Nah kemudian yang terkait nanti dengan seni, hampir seluruh madrasah ada seni hadroh. Kemudian nanti untuk membackup madrasah tahfidz, kita nanti akan lombakan lomba tahfidz kayak MTQ lah gitu ya, Musabaqah Hifdzil Quran, MHQ. Nah kenapa ini kemudian kita lakukan? Karena madrasah tahfidz itu madrasah unggulan. Madrasah tahfidz itu adalah program mandatori. Semua madrasah harus kemudian mengikuti program tahfidz. Ikut nggak? Ikut dong Pak, alhamdulillah. Nah, maka besok harus berani tampil. Berani? Insya Allah. Nah, ibaratnya apa? Kita di madrasah itu kayak tentara, cuma dilatih terus kan, tapi nggak pernah perang. Nah, besok perangnya di itu, nanti perangnya itu di mana? Pekan kompetisi siswa madrasah. Nah, tunjukkan di sana nanti. Kalau kemudian Man 4 Sleman, kemudian tahfidznya sampai berapa, nah nanti tunjukkan di situ. Nah begitu pula madrasah yang lain, sedikit nanti jelas. Ini kompetisi ini, juara tahfidz 1 juz 30, sana, juz 29 sana. Ini ada yang kemudian sampai 10 juz, ada yang 12 juz. Nah di situ. Begitu pula di bidang olahraga dan seni, hadrohnya mana, pidatonya mana. Pidato aja nanti akan kita bagi 3. Tentu 1 bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Atau kemudian 5 nanti malah, atau 4 ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa juga itu program di Mulok ya, muatan lokal ada bahasa Jawa. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab ini adalah kompetensi bahasa yang internasional, harus menguasai ini. Yang ketiga tentu terkait nanti dengan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Karena ada literasi, numerasi itu. Nah itulah diantaranya nanti yang akan coba kemudian kita create, kita upayakan agar kemudian ini tadi ketika kemudian itu nanti jelas target kegiatan, kemudian siswa madrasah juga masing-masing madrasah membackup itu, nanti kan akan kelihatan. Nanti kemudian nanti yang juara-juara nanti ketika ada Porda baik tingkat daerah maupun tingkat provinsi bisa kita tampilkan di sana. Ini loh jago dari madrasah. Kan gitu. Jadi keren banget dan nggak sabar nggak sih teman-teman semuanya? Teman-teman yang lagi nonton ini, bentar lagi bakal ada pekan kompetisi siswa madrasah. Jadi yang bisa tenis meja, futsal, badminton, hadroh, tahfidz terutama ya karena kita madrasah tahfidz, cepet-cepet ikut.
Karena harus persiapan dari sekarang. Iya, benar banget. Kita harus mempersiapkan semuanya dari sekarang karena mungkin ya kalau dari tahfidz itu kita bisa dapat sertifikat, nanti kita bisa justru di situ nanti kemudian kejuaraan itu kan kemudian ada sertifikat, dan sertifikat itu nanti menjadi bagian dari prestasi. Betul. Ketika sampai nanti bisa masuk ke perguruan tinggi dengan jalur prestasi, salah satu diantaranya kan itu nanti bisa menopang. Kita sudah kerjasama dengan UIN Jogja, ya nanti akan kita kembangkan dengan beberapa UIN yang lain agar kemudian misal cabang-cabang ini yang kita selenggarakan itu nanti diakui oleh KONI yang terkait dengan olahraga, mendapatkan lisensi dari KONI sehingga diakui. Karena sekarang kan banyak olahraga atau kemudian kompetisi yang dilakukan secara daring kemarin itu banyak sekali ketika kemudian masa pandemi itu, tapi itu enggak diakui. Ketika kemudian itu dijadikan sertifikatnya atau kemudian pernyataan kejuaraan yang daring-daring kayak gitu nggak diakui. Yang diakui adalah kemudian yang diselenggarakan dan diberikan lisensi olahraga yang jelas itu. Misal kalau kemudian tingkat nasional ini memang berangkat dari juara tingkat daerah kemudian maju ke tingkat nasional kan gitu. Kalau ini kemudian diselenggarakan oleh kita di bidang resmi, diselenggarakan oleh bidang siapa penanggung jawabnya. Nanti jurinya kan kita lihat dari mana. Nah kayak gitu, sehingga kita berharap nanti prestasi-prestasi siswa dalam bidang akademik, non akademik semakin banyak, semakin bervariatif, dan itu menjadi keunggulan madrasah. Keren banget Bapaknya. Visi misi yang harus digolkan luar biasa, keren banget Pak. Bapak gimana nih selama menjalankan ini, kesannya Bapak? Menjalankan apa? Menjalankan sebagai kabid madrasah nih, kesannya Bapak berat atau gimana gitu, atau bahagia gitu? Ya dibilang apapun, yang penting kita semua kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan kebahagiaan. Jadi di bidang pendidikan madrasah itu kan kita mengenal long life education, pembelajaran tidak mengenal waktu, pembelajaran sepanjang hayat. Sama dengan prinsip itu. Namanya persoalan di dunia pendidikan itu hari ini satu selesai, tapi nanti berikutnya itu sudah ada tantangan-tantangan yang harus kemudian kita selesaikan, dan ini nggak pernah berhenti. Sama dengan prinsip apa tadi? Life education tadi itu. Nah maka ketika kemudian life education itu long life education maksud saya, nah maka kemudian kita harus tetap enjoy. Jangan kemudian kita nanti merasa tertekan, merasa beban. Kalau gitu nanti nggak akan menyelesaikan. Kenapa? Ada 5 persoalan misal begitu kan, 5 persoalan, 5 masalah, satu baru kita, masih ada 4 kan berarti, tapi 4 ini saja, nanti satu selesai, ini 4 belum kita sentuh, sudah ada lagi. Iya, benar ya. Nah jadi perkembangan dinamika di pendidikan itu cukup banyak, cukup dinamis, sehingga siapapun yang kemudian ada di dunia pendidikan tentu kemudian mereka memang tidak pernah berhenti, karena harus senantiasa mengikuti arus, mengikuti perkembangan ya. Nah hari ini saja mungkin di madrasah kemarin saya juga baca di satu TikTok itu terkait dengan pengalian kurikulum dari kurikulum 13 sekarang konsepnya menjadi kurikulum Merdeka. Itu juga ada itu TikTok yang kemudian itu sih kontennya sih ibu-ibu gitu ya. Iki piye to angger ganti menteri, ganti kebijakan, gonta-ganti terus anak-anak iki arep dadi opo. Nah, cuma itu satu celetukan di dalam TikTok. Sekitar itu hanya kemudian istilahnya, mungkin niatnya itu hanya sekedar Gojek menyuarakan, tapi itu juga sesungguhnya kalau kita perhatikan, maka itu sesungguhnya adalah tantangan bagi kita. Ketika kemudian orang itu mempertanyakan, orang kemudian tidak paham dengan kebijakan, harus kemudian kita wujudkan, harus kemudian kita buktikan dengan satu prestasi bahwa kemudian terjadi perubahan, bahwa dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka, maka kurikulum Merdeka harus kemudian muncul dan terwujud gitu, sehingga orang jadi tahu. Kenapa? Kadang-kadang orang-orang itu ketika kemudian melihat itu akan lebih cepat memahami, mencerna daripada kemudian dia diterangkan. Nah kayak gitu ya. Benar banget. Nah seperti itulah, jadi senantiasa ada dinamika itu. Keren banget ya guys. Hari ini kita bertemu dengan Bapak yang Masya Allah keren. Insya Allah kesusahan yang Bapak hadapi insya Allah jadi amal jariah buat Bapak ke depannya ya, insya Allah, amin. Terima kasih Bapak sudah mampir di podcast Manesa, tamu kita 5 kali ini. Bapak ada pesan-pesan sedikit untuk siswa madrasah terutamanya?
ada satu pesan bagi seluruh siswa Madrasah SDIY ya. Terkait tadi itu bahwa kegiatan atau kemudian kebijakan bidang pendidikan madrasah adalah menumbuhkan budaya mutu pendidikan di madrasah. Ya. Maka untuk mewujudkan itu kita coba membuat satu tagline. Nah, satu tagline itu bunyinya adalah Madrasah Jogja Istimewa. Apa? Madrasah Jogja Istimewa. Nah, mantap. Kenapa ini kita ambil? Ya, ada dua pertimbangan. Yang pertama bahwa Jogja itu sudah dari dulu kala terkenal dengan predikat kota pelajar, kota pendidikan, kota budaya, kota perjuangan, kota apa lagi? Ada 7 atau berapa yang pernah saya lihat itu ya. Nah, artinya apa? Itu adalah ikon-ikon yang harus memberikan spirit kepada kita. Apalagi kemudian itu satu diantaranya adalah kota pendidikan, kota pelajar, gitu kan. Ini harus memberikan spirit kepada kita. Dan kita madrasah salah satu diantara item itu tadi, ya di samping kemudian sekolah. Dan kita cukup banyak. Di DIY itu ada 568 madrasah dari RA sampai kemudian MA. Cukup banyak. Ya, dan itu swasta banyak. Nah, artinya apa? Kita kontribusi kita terhadap pendidikan itu cukup besar, ya. Nah, yang kedua, prestasi-prestasi siswa-siswi DIY itu luar biasa. Banyak yang kemudian mewarnai bahkan menjadi inspirasi bagi provinsi lain. Artinya apa? Provinsi lain datang ke Jogja, ingin belajar. Ono kejuaraan opo gitu, mesti Jogja yang juga tampil. Kejuaraan apalagi Jogja yang tampil. Nah, maka kemudian ini menjadi inspirasi kita. Yang ketiga, kita sudah punya undang-undang namanya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Nah, dari situlah, dari ketiga komponen itu kemudian kita rangkum menjadi Madrasah Jogja Istimewa. Untuk meneguhkan bahwa Madrasah Jogja memang benar-benar istimewa. Sesuai dengan target tadi itu menumbuhkan budaya mutu pendidikan di madrasah. Nah, ini tolong menjadi mindset kita semuanya, Madrasah Jogja Istimewa. Mantap, keren banget. Masya Allah, terima kasih Bapak sudah menemani saya di sini, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sama kita semua yang lagi nonton di sini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya haturkan. Banyak salam, mohon maaf. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Manesah.